Assalamualaikum, selamat siang sahabat Nusakrip dimanapun Anda berada. Siang hari ini market terpantau lagi sideways nih teman-teman, dimana Bitcoin ini koreksi 0,86% ya, tapi bisa dibilang masih sideways ya. Ya karena di harga beberapa hari ini Bitcoin tuh sekitar 44, 45, 46, 47, tertingginya 47 kemarin, kemudian turun lagi kayak gitu terus ya teman-teman. Belum ada kenaikan signifikan dari Bitcoin beberapa hari ini ya. Hari ini kita akan membahas Baby Dogecoin teman-teman ya, karena beberapa hari yang lalu Baby Dogecoin itu sudah melakukan burn sebanyak 3 kuadriliun lebih, dan kita tentunya pengen menghitung ya teman-teman berapa sih supply yang ada saat ini ya dari Baby Doge ya, karena kan Baby Doge itu adalah salah satu token memes yang paling banyak dan paling rutin melakukan burn. Ya, jadi mungkin beberapa teman-teman penasaran nih berapa sih supply dari Baby Doge yang beredar saat ini. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang pengen beli Baby Dogecoin, Anda bisa beli di Maxi. Ini ada salah satu exchange yang paling banyak micinnya ya. Kemudian Anda juga bisa beli Baby Doge di Get.io buat teman-teman yang pengen beli Baby Doge di market centralized exchange. Buat Anda yang belum punya Maxi dan Get.io, Anda bisa daftar di link deskripsi di bawah. Ya, apabila Anda mendaftar melalui link di deskripsi, Anda bisa mendapatkan diskon fee trading sebesar 10% di Get.io dan di Maxi. Jadi tunggu apa lagi ya teman-teman. Oke, sebelum dimulai kembali saya ingatkan teman-teman, disclaimer on video ini tidak mengajak Anda membeli atau menjual sebuah token. Pastikan Anda paham dengan resiko di cryptocurrency. Pastikan Anda sudah siap kehilangan uang Anda apabila Anda memutuskan buy di kripto ini ya teman-teman. Jadi pastikan pahami resiko dulu. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Untuk harga Baby Doge ini teman-teman di Maxi itu harganya di kepala berapa dia? Kepala 34 nih teman-teman ya. Dia agak koreksi sedikit, ini minus 1,41% kalau di Maxi ya. Tapi kalau kita pakai time frame 1 jam ini bisa kelihatan teman-teman bahwa Baby Doge itu kemarin pernah nyentuh kepala 38 kemudian turun lagi, dan ini sepertinya mungkin bakal melakukan kenaikan lagi teman-teman, tapi belum ada kenaikan signifikan ya teman-teman. Bahkan kalau kita pakai time frame 1 jam pun ini belum ada kenaikan signifikan, tapi lumayan lah ya teman-teman. Karena Baby Doge sudah naik dibandingkan minggu lalu, yang itu kalau kita lihat di time frame 1 hari Baby Doge itu di kepala 25 ya, kalau kita pakai time frame 1 hari di Maxi ini. Ya, kalau di Maxi ini memang agak lebih mahal harganya dibanding di exchange seperti Get.io ya teman-teman. Tapi sih sebenarnya hampir sama aja ya. Kemudian kita pengen lihat Baby Doge teman-teman di CoinGecko berapa sih volume perdagangannya, juga kita pengen lihat ya berapa sih supply yang ada. Nah, untuk Baby Doge sendiri teman-teman, kalau di di CoinGecko ini harganya 32 ya, lebih mahal di Maxi tadi dibandingkan di CoinGecko ya teman-teman, tapi wajar. Dan untuk harganya sendiri Baby Doge ini dalam 24 jam memang kelihatan koreksi nih teman-teman ya, 0,9%. Kemudian 4,8% kalau kita pakai 7 hari. Kemudian dalam 14 hari Baby Doge ini udah naik nih ya, udah naik sebanyak 12,5%. Dan dalam 30 hari itu dia naik sedikit nih, naik 3,9% ya. Nah, untuk kapitalisasi pasarnya sendiri teman-teman ya, Baby Doge ini di angka 507 juta dolar teman-teman kapitalisasi pasarnya, dan dia masuk ke peringkat 169 project terbesar di dunia ya teman-teman berdasarkan kapitalisasi pasar. Memang sih kalau kita bandingkan Baby Doge dengan Dogecoin dengan Shiba Inu itu masih jauh banget ya teman-teman. Tapi kalau kita bandingkan dengan meme sejenis ini, Baby Doge ini sudah oke punya ya teman-teman, udah oke banget gitu ya kalau kita bandingkan dengan meme sejenis. Kemudian di sini pasokan yang tersedia, kita langsung fokus di pasokan yang tersedia aja teman-teman. Dan kalau kita lihat di pasokan tersedia di sini adalah 159 kuadriliun 278 triliun 394 miliar. Ya, jadi 159 kuadriliun lagi nih kalau kita lihat berdasarkan CoinGecko. Ini adalah pasokan yang tersedia ya teman-teman, yang ada di pasar, bukan yang kita hold. Kalau yang kita hold dia nggak termasuk di sini. Ya, kalau kita pengen lihat berapa supply Baby Doge yang sebenarnya, kita bisa langsung lihat di BSC scan teman-teman. Di situ kita bisa lihat ya, kalau untuk di BSC scan, ini saya lagi buka nih teman-teman dari BSC scan.
Nah, holdernya sekarang ini 1.494.700 teman-teman. Ya, untuk holdernya masih dalam tren naik ya teman-teman untuk holdernya. Dan untuk supply terkini kita bisa bandingkan aja ya dengan yang sudah dibakar. Nah, ini kan supply awalnya kan 420 kuadriliun ya teman-teman, dan dikurangi aja dengan 187 kuadriliun. Nah, 187 kuadriliun ini kan total persennya 44,7%. Jadi kalau kita kurangi 420 dikurang 187 berapa? 420 dikurang 187. Jadi suplainya itu tinggal 233 kuadriliun lagi nih teman-teman. Nah, ini adalah supply yang ada di exchange, ada di decentralized exchange, ada di centralized exchange, ada di holder juga, sama yang 1,4 juta holder. Jadi totalnya itu yang lagi beredar itu 233 kuadriliun ya teman-teman. Cuman kalau untuk yang di pasarnya mungkin seperti yang di CoinGecko tadi, tapi kita harus perlu ingat ya, supply yang ada Babydots itu masih 233 kuadriliun. 233 kuadriliun, apakah mungkin ini bisa habis? Bisa banget ya teman-teman. Jadi kalau 233, kalau seandainya Babydots itu melakukan burn rutin sebanyak 4 kuadriliun sebulan, maka tinggal kita kali aja dalam 3 tahun berapa burnnya. 4 kali 36, jadi 144. Tadi 233 kurang 144. Nah, jadi nanti di tahun 2025 apabila burn ini masih dilakukan ya dengan cara yang normal seperti ini sekitar 4 kuadriliun setiap bulan, maka nanti supply Babydots itu di tahun 2025 itu tinggal 89 kuadriliun lagi. Ya, memang sih kalau kelihatannya besar banget ya 89 kuadriliun ya teman-teman, tapi itu kalau pembakarannya normal ya, pembakarannya normal. Tapi bisa aja nanti developer melakukan pembakaran yang banyak di hari-hari ulang tahun Babydots setiap 1 tahunnya. Nah, ya, Babydots itu kan lahir di bulan Juni. Nah, bisa aja nanti di bulan Juni 2022 itu ada mega burn, atau Juni 2023 ada pembakaran yang sangat besar gitu ya. Kita nggak tahu teman-teman. Cuman kalau ini dilakukan secara normal nanti di tahun 2025 supply-nya maka tinggal sekitar 89 kuadriliun lagi. Ya. Tentunya ini menjadi sinyal kita ya teman-teman bahwa ini adalah proyek jangka panjang ya, yang tentunya masih worth it banget buat Anda yang masih percaya ya, karena memang proyeknya masih banyak banget yang lagi running teman-teman. Salah satunya NFT-nya nih teman-teman, beberapa jam yang lalu itu Babydots sudah mengeluarkan news ya. Nah, ini nama Twitternya sampai berubah juga ini, jadi Babydots NFT nih namanya ya. Nah, kalau teman-teman buka di Twitternya ini beberapa project ini sudah mulai rampung, yaitu adalah NFT collection. Di mana NFT collection ini bakalan mulai dijual setelah nanti proses whitelistnya itu juga selesai. Nah, kalau kita lihat memang di sini untuk marketplace-nya belum ada ya teman-teman. Kalau untuk marketplace-nya belum ada. Ya, cuman kabar baiknya kalau untuk perkembangan project ya sampai hari ini itu NFT collection-nya udah hampir rampung. Nah, ini pembakaran kemarin teman-teman 3 hari yang lalu ya. Memang sih untuk pembakaran kemarin itu Babydots itu agak terlambat sedikit karena memang developernya itu ada menghadiri sebuah event NFT ya teman-teman di Amerika. Tentunya diundangnya developer Babydots ini menandakan bahwa Babydots itu sebagai salah satu pemain besar NFT ya teman-teman, karena memang kalau kita lihat dari holdernya banyak banget ya, sampai 1,4 juta gitu. Nah, 3, kuadriliun aja dibakar itu total uangnya sekitar 10 juta dolar yang dibakar nih ya, sekitar 10 juta dolar dibakar oleh developer ya, itu padahal 3 kuadriliun doang. Bayangkan nanti kalau bertahun-tahun lamanya kita hold sekarang, mungkin yang kita hold cuma 10 dolar sekarang, tapi dalam beberapa tahun mungkin jadi 100 dolar, jadi 1000 dolar, atau bahkan jadi ratusan ribu dolar. Tidak ada yang tahu ya teman-teman, yang namanya di kripto ini nggak bisa diprediksikan. Nah, selain project NFT yang rampung ya teman-teman, Babydots ini juga sedang menggalakkan promosi gitu ya di dunia sepak bola ini teman-teman. Salah satunya adalah TSG Hoffenheim ya, di Bundesliga Jerman. Keren banget ya teman-teman, token memes yang punya komunitas banyak dan juga dia punya project NFT marketplace, kemudian dia juga punya project charity gitu ya, dan juga dia turun nih ke dunia olahraga sebagai sponsorship. Keren banget ya.
Gimana buat teman-teman ya, apakah Baby Dots melakukan pembakaran rutin setiap bulan ya bisa meningkatkan harga di tahun 2025 nanti? Kita pakai project jangka panjang aja ya. 2025 bisa nggak dengan supply sisa segitu? Menurut teman-teman mungkin nggak Baby Dots RP1? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Ya apakah mungkin atau tidak menurut teman-teman ya beserta alasannya. Kalau menurut saya, Anda tanya ke saya, menurut saya sih apa aja bisa terjadi selama developer masih bekerja, jadi kita tinggal biarkan dan tetap support developer bekerja. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini, tetap support Baby.coin terus dan sampai bertemu di video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.